Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Oke teman-teman, jadi nggak kerasa ya, sekarang udah kelas 8. Ibu harap kalian terus bersemangat dan memupuk semangat kalian lagi agar pembelajaran-pembelajaran yang akan kalian lakukan lebih enjoy, happy, dan juga kalian juga seneng gitu ngelakuinnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa kalian presensi ya. Ibu udah membuatkan link Google Form yang sudah Ibu share di grup WhatsApp kelas. Nah, dari anak-anak sendiri ada yang udah tahu belum kita akan membahas apa? Iya, betul banget. Kita akan membahas teks berita. Nah, mungkin dari anak-anak sendiri ada yang udah pernah denger teks berita? Atau mungkin ada yang udah pernah nonton berita? Atau melihat berita? Di mana? Hah? Lambe Turah? Oh, enggak ya? Oke. Jadi, biasanya teks berita itu ada di koran, majalah, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja memasuki pengertian dari teks berita ya. Jadi, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang melaporkan suatu kejadian atau informasi yang telah atau sedang dilalui. Penyampaian ini biasanya dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, kalau lisan itu biasanya ada di radio ataupun ada di televisi. Nah, kalau misalnya tulisan, biasanya kita bisa melihatnya di internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual, berisi tentang fakta. Jadi, tidak ada ya yang namanya dilebih-lebihkan. Lalu yang kedua adalah aktual, beritanya masih hangat gitu. Kalau yang ketiga adalah data yang dihasilkan benar atau tidak hoaks. Yang keempat, bahasanya menarik dan dapat dimengerti dengan mudah. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Kalian pasti nggak asing ya dengan istilah 5W1H. Nah, jadi karena banyak teman-teman kalian yang mengeluh mengenai susah menghafalkan istilah-istilah bahasa Inggris seperti what, why, where, how, dan lain sebagainya, Ibu akan membuat istilah baru, yaitu adik Simba. A. Apa yang terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? K. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? C. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? M. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Oke, lalu kita masuk ke struktur teks berita. Jadi, struktur teks berita itu ada 3. Yang pertama adalah orientasi berita, yaitu bagian pembuka dari berita. Lalu yang kedua peristiwa, nah ini dia. Ini adalah inti dari teks berita teman-teman. Jadi penting banget ya. Yang ketiga adalah sumber. Sumber itu dari asal berita yang diambil. Kalian ngambil berita itu dari mana gitu. Biasanya kalau di buku teks itu ada sumbernya, misalnya dari Kompas dan lain sebagainya. Oke, lalu di sini udah Ibu tayangkan ya contoh teks berita. Jadi anak-anak bisa belajar mengenai contoh teks berita. Nih, di bagian pembuka 10 hari menjelang lebaran. Nah, itu satu paragraf itu adalah teks pembuka atau orientasi berita. Nah, lalu tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk dan 9 bahan pokok dan lain sebagainya, itu adalah bagian inti. Lalu masuk ke sumber Kompas dan beberapa penyesuaian. Nah, berarti sumbernya dari Kompas ya teman-teman. Itu adalah contoh dari struktur teks berita. Jadi, di sini Ibu simpulkan bahwa teks berita adalah teks yang berisi peristiwa faktual dan aktual yang disajikan secara singkat dan padat, sehingga pembaca atau pendengar mudah mengerti. Oke teman-teman, dari sini ada yang ditanyakan mungkin tentang penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi?
Jika ada, bisa langsung tulis di komen komentar di YouTube, atau mungkin bisa via WhatsApp atau email juga bisa. Oke anak-anak, gak kerasa ya kita udah menghabiskan satu pertemuan hari ini. Nah, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan, yaitu mencari teks berita di koran atau internet, lalu mencari unsur dan struktur di teks berita tersebut, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Dan bisa dikumpulkan di Google Classroom yang sudah disediakan. Nah, semangat terus ya. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Saya ada pesan untuk kalian semua. Teruslah belajar karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.